Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliatul Anisa, NIM 2030110005. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang kelarutan dan hasil kelarutan, di mana dosen pengampu itu dosen Alfi Rahmi, MSI. Kemudian asisten dosen yang pertama Muhammad Yuzi Saputra, yang kedua Nadia Sainita, dan yang ketiga Nurul Ilmi, Syafrina Nurul Ilmi. Kemudian kita akan masuk ke dalam konsep kelarutan dan hasil kelarutan. Kelarutan adalah konsentrasi molar zat sukar larut dalam air, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan itu yaitu yang pertama jenis pelarut, kemudian suhu. Setelah itu kita akan masuk ke dalam contoh-contoh jenis zat pelarut. Contoh zat pelarut itu adalah polar dan pelarut non polar. Contoh dari pelarut polar ini adalah H2O, NH3. Kemudian contoh dari nonpolar yaitu benzena. Setelah itu kita di dalam hasil kali kelarutan dan hasil kali kelarutan tersebut ada KSP dan yaitu hasil kali kelarutan. Kemudian ada pengaruh ion sesama terhadap kelarutan. Jadi pengaruh ion senama terhadap kelarutan adalah adanya ion-ion sesama dari zat-zat garam dalam suatu kesetimbangan. Larutan elektrolit yang sukar larut menyebabkan kelarutan berkurang, sehingga menyebabkan larutan makin sukar larut. Bahan alat atau bahan yang kita perlukan, yang pertama 2 buah sendok, 4 buah gelas. Setelah itu 1 minyak kayu putih, garam, air, minyak goreng. Pada langkah kerja yang pertama kita akan memasukkan 2 sendok garam ke dalam gelas. 2 sendok garam. Kita larutkan dengan air. Setelah itu kita aduk. Kita langsung saja amati 2 sendok garam tadi yang sudah larut ke dalam air, dan bisa dilihat bahwa garam itu seutuhnya larut di dalam air. Kemudian kita tambahkan lagi 2 sendok garam. Kemudian kita aduk. Baiklah, setelah kita aduk dan kita amati, ternyata garam yang ditambahkan 2 sendok lagi itu susah larutnya. Mungkin karena terlalu banyaknya garam tadi.
Kemudian kita masuk ke langkah kerja yang kedua, yaitu larutkan minyak kayu putih ke dalam air. Kita masukkan 1 sendok minyak kayu putih ke dalam air. Setelah itu kita aduk. Kemudian kita amati apa yang terjadi. Di sini kita bisa lihat bahwa minyak tadi bahwa dia itu tidak larut di dalam air. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa minyak kayu putih itu masih mengambang di permukaan air. Kemudian pada percobaan yang ketiga kita memasukkan 1 sendok makan minyak kayu putih ke dalam minyak. Setelah itu kita amati apa yang terjadi. Di sini kita sudah memasukkan 1 sendok minyak kayu putih ke dalam minyak goreng. Di sini kita bisa lihat bahwa minyak kayu putih tersebut larut di dalam minyak goreng. Karena dia itu sama-sama minyak, jadi dia itu bisa larut. Yang kemudian kita pada percobaan yang keempat, kita memasukkan 1 sendok garam ke dalam minyak goreng. Kemudian kita amati apakah dia itu larut atau tidak. Di sini kita bisa melihat bahwa masih ada garam yang ada di dalam minyak tersebut. Jadi garam itu tidak bisa larut di dalam minyak. Baiklah, di sini kita akan menyimpulkan hasil dari percobaan kita. Yang pertama itu larutan garam, air yang kita tambahkan 2 sendok garam, dia itu larut. Kemudian kita tambahkan lagi 2 sendok garam lagi. Ternyata dari percobaan tersebut garam yang ditambahkan 2 sendok lagi itu tidak bisa larut. Mungkin penyebabnya ini karena terlalu banyaknya garam yang sudah kita tambahkan. Kemudian larutan minyak kayu putih ke dalam air. Larutan minyak kayu putih yang kita larutkan ke dalam air itu tidak bisa larut karena kita dari percobaan yang kita lakukan tadi ada minyak yang masih mengambang di atas permukaan. Karena minyak kayu putih itu tidak bisa larut di dalam air. Karena
zat atau senyawa mereka itu berbeda. Kemudian larutkan 1 sendok garam ke dalam minyak. Nah, ini dia. Bisa kita lihat bahwa garam tersebut tidak bisa larut di dalam minyak, di mana garam tersebut mengendap di bawah. Ini dikarenakan minyak tidak terbentuk dari muatan yang bisa bereaksi, karena minyak hanya terdiri dari rantai panjang atom hidrogen dan karbon. Nah, hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan sifat kimia antara garam dan minyak. Maka hal ini garam tidak bisa larut di dalam minyak. Berbeda dengan garam bisa larut dengan air. Setelah itu, dan inilah percobaan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.